Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin karamin, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, para alim ulama, para ma'arifin, khusus untuk penyusun kitab yang kita baca, dan hari ini merupakan hafalan kitab Bidayatul Hidayah. Hadiahkan bacaan kita untuk Hujatul Islam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan semua guru-guru kita ala hadihiyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Hujatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa salatu subyatil mahjana makan masyari kelani ila magharibiha anna Allah yurida rijatil jannah wa yanfa'una bi barakati masrari wa nu'ali mu'alumin idini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita halaman 110, kita baca kembali dari halaman 109. 4 baris dari bawah, fa'in ra'aitaha munasabatan li nafsika. Fa'in ra'aitaha, tinggal baris halaman 9. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa asaqalain والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Fa in ra'aitaha
munasabatan li nafsika, dan jika kamu melihat kitab Bidayatul Hidayah ini munasabatan li nafsika, sesuai, cocok dengan dirimu, dengan hatimu, dengan jiwamu. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, wa ra'aita, dan kamu melihat qalbaka akan hatimu ma'ilan ilaiha, condong kepada kitab Bidayatul Hidayah, ragiban fil amali biha, dan senang mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau kamu melihat kitab ini ternyata pas, klop, cocok dengan jiwamu, dengan hatimu, dan melihat hatimu merasa condong kepada isi kitab ini, senang mengamalkannya, fa'lam, ketahuilah, annaka abdun, sesungguhnya engkau abdun adalah seorang hamba, nawwarallahu qalbaka bil iman, seorang hamba yang telah Allah anugerahkan cahaya akan hatimu dengan cahaya iman. Kan isinya luar biasa semua. Kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, merupakan kitab dari Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Wasaroha bihi sodoroka, wasaroha, dan lapang bihi, dengan mengamalkan kitab ini, wasoroha, dan merasa lega, merasa lapang bihi, dengan kitab ini, sodoruka, dadamu, hatimu, rasa begitu membaca kitab ini dan mau mengamalkan isi kitab ini, terasa lapang dadanya. Nah, tadi cocok, pas, klop. Wa tahaqqaqa, dan telah nyata anna lihadihil hidayah nihayatan, bahwa hidayah ini memiliki namanya nihayah, puncaknya. Ini kitab Bidayatul Hidayah, permulaan tahap awal untuk mendapatkan hidayah sebagai pijakan awal, dan hidayah itu ada puncaknya. Wa wara'aha, dan dibalik, ya, dibalik nihayah itu ada asroron, ada asror, ada rahasia-rahasia yang dalam, ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Wagwaron, dan rahasia-rahasia yang belum terbuka, dan ketika mengamalkan kitab ini akan terbuka dadanya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Wa uluman, dan ilmu-ilmu, nah, ilmu-ilmu yang akan didapatkan juga ada. Wa mukasifatin, dan mukasyafah, puncak ilmu, ya, apa-apa yang belum kita tahu tiba-tiba karena dadanya terasa lega, Allah bukakan tuh banyak hal, banyak ilmu. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguh, akan datang ilmu-ilmu yang baru yang Allah anugerahkan kepada kita, tiba-tiba terbuka saja. Waqad, ada wawunya mestinya. Waqad auda'na fi kitab Ihya Ulumuddin, dan sungguh kami telah taruhkan Bidayatul Hidayah, kami letakkan, kami simpan di kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
yang luar biasa dari Imam Al-Ghazali. Ya. 4 jilid, ada yang 5 jilid itu kitab Ihya Ulumuddin. Isinya seluruh cakupan ya, dari mulai kitab-kitab yang berkenaan dengan ibadah, dengan akidah, ibadah, muamalah, dan juga tentu kitab yang berkenaan dengan tasawuf. Fastajil bitahsilihi, maka hendaklah kamu sibuk bitahsili untuk menghasilkannya, mendapatkan. Kitab ini agak lama banget, apalagi ngaji kitabnya Ihya Fastajil, masya Allah ya. Terus saya ngaji di pondok udah tiap pagi ngaji cuma kayak berita, jadi cuma menerjemahkan, baca. Kalau dijelaskan dulu 100 tahun nggak kelar. Bacanya 5 baris, sambil dijelaskan atas 1 halaman aja lama banget. Cari, kata Imam Al-Ghazali, dapatkan kita Ihya. Fa'in ra'aita nafsaka, maka jika kamu melihat akan dirimu taqillu al-amala bihadhil wadaifi, merasa berat mengamalkan bihadhil wadaifi, dengan amalan-amalan yang ada di kitab ini, maksudnya dengan ibadah-ibadah, dengan wajibah-wajibah yang ada di dalam kitab ini. Wah, ini berat rasanya, nggak bisa ini menjalankannya, mengamalkannya. Watas tankiru, mestinya watas tankiru, dan kamu mengingkari hajal fanna, akan fan ini disiplin ilmu ini kan disiplin ilmu tasawuf. Kamu merasa keberatan, berat, memang enggak, padahal baru hidayah. Ini bukan level kita, ini bukan level sains. Berat rasanya mengamalkan. Kamu mengingkari akan disiplin ilmu ini. Al-fanna minal ilmi, disiplin dari ilmu ini maksudnya. Wa taqul laka nafsuka, dan ngomonglah bagimu nafsuka, jiwamu, hatimu, ngomong anna yanfa'uka haja, anna yanfa'uka hajal fanu fi mahafilil ulama. Bagaimanakah atau bagaimana bisa yanfa'uka, hati kamu ngomong hajal fanu, bagaimana bisa yanfa' anna yang fauka, bagaimana bisa yang fauka, memberikan manfaat kepadamu, hajal fanu, pan ini, apakah pan ini memberikan manfaat apa, manfaat duniawi di sini di mahafilul ulama. Maka bagaimana kitab ini, ilmu yang ada di sini bisa memberikan manfaat di mahafilul ulama, dalam perhimpunan para ulama, para alim. Jadi tujuannya sudah berbeda. Sehingga dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini, sehingga ketika kita mampu dikategorikan ulama, kumpul dengan para asati, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para tokoh-tokoh agama, banyak kumpul dalam himpunan-himpunan ulama di berbagai tempat. Dia masuk mungkin sebagai sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Wa mata yuqaddimuka haja alal akrani, dan
Kapan? Jika di muka hati ini ngomong, ceritanya hati ngomong. Bisakah dengan ilmu ini bermanfaat untuk dirimu? Manfaatnya satu, bisa kumpul dalam himpunan para ulama. Terus bisa mengungguli kamu bisa mengungguli kamu aja kita ini alal akran, atas teman-teman kamu. Kamu lebih unggul dibanding yang lainnya, lebih terlihat hebat, lebih terlihat pintar, lebih terlihat alim dibanding teman-teman, bahkan wanujuroi dan orang-orang yang selevel dengan kamu terdepan lah. Jadi yang pertama, jadi ulama, jadi tokoh agar bisa kumpul dengan para tokoh-tokoh ulama, bisa mengalahkan kawan, bisa lebih mendahulukan bahkan orang yang selevel. Wa kaifa yarfa'u man sabaka fi majalisil umara, dan bagaimana bisa meninggikan kedudukan kamu di majalisil umara, di majlis-majlis, di tempat-tempatnya para pejabat-pejabat, para umara, pemerintahan, bisa masuk ke kalangan ulama, masuk ya, bisa mengalahkan kawan-kawan dan lebih lagi dibanding yang selevelnya, bisa menaikkan kedudukan kamu di hadapan para pejabat. Wal wuzara'i, dan juga di hadapan para menteri-menteri lah. Jadi bisa jadi di hadapan Pak Presiden, entah itu ya gubernur, bupati dan seterusnya lah. Bahkan tingkat lurah, tingkat kepala desa, menjadi dianggap sebagai tokoh. Juga para menteri, para pembantu-pembantunya. Di sini tulisannya wa kaifa yusiluka, sebetulnya lius silaka ila silati, agar menyampaikan kamu, agar apa yang kamu dapatkan dari agama, liwasilaka, menghantarkan kamu, mendatangkan buatmu ilam silati, mendapatkan banyak pemberian-pemberian, hadiah-hadiah karena kamu sebagai tokoh. Banyak wal arjaki, dapat tunjangan-tunjangan, dapat gaji, dapat bayaran, dapat tunjangan-tunjangan, dapat hadiah. Wa wilayatul awqafi, dan juga mendapatkan bagian dari bagian-bagian wakaf, tanah, wakaf, gedung wakaf, apa saja, atau kamu diangkat sebagai orang-orang yang mengelola perwakafan, macam-macam dah. Wal qadai, dan juga kamu diangkat sebagai qadi, sebagai pimpinan, sebagai hakim peradilan misalkan. Nah, kalau sudah tujuannya duniawi, fa'lam, ketahuilah, anna syaitana qad adwaka, sungguh setan telah menipu kamu ketika kamu belajar, menuntut ilmu, memperdalam agama, tujuannya tujuan duniawi tadi. Sungguh setan telah menipu kamu, menyesatkan kamu. Ikan adwaka, sungguh agwa telah menyesatkan setan akan kamu. Wa ansaka, dan setan membuat kamu lupa
melupakan akan kamu, melupakan munqalabaka, tempat kembali kamu. Tempat kembali kamu maksudnya adalah akhirat. Wa maswaka, tempat tinggal kamu. Setan menyesatkan kamu karena sudah berbeda. Walaupun belajarnya belajar agama, tujuannya tujuan duniawi tadi, dekat dengan para pejabat, bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat, kumpul dengan para alim ulama, luar biasa, namanya harum, kedudukannya tinggi. Kalau sudah seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya setan telah menyesatkan kamu, wansaka qalbaka, dan juga melupakan kemana kamu akan kembali, wa maswaka, dan tempat tinggal kamu nanti di akhirat. Kalau sudah seperti itu, fatlub laka syaitonan, maka carilah bagimu syaitonan mislaka, setan yang seperti kamu. Liu'allimaka, agar setan itu mengajarkan kamu. Cuma ajaran setan berarti ajaran kayak gitu ya. Dan kamu juga termasuk setan kalau mencari ilmu pengetahuan tapi tujuannya bukan lillah, bukan karena Allah. Tujuan yang sifatnya bahasa sekarang pragmatis, duniawi. Carilah setan mislaka yang seperti kamu, agar setan itu mengajarkan kamu akan ilmu pengetahuan tajunnu, yang kamu yakini, annahu tajunnu, yang kamu duga, maksudnya kamu yakini, annahu, bahwa ilmu itu yang fahuka, dapat memberikan manfaat duniawi untuk kamu, wa yuwassiluka ila bugiyatika, dan mengantarkan kamu kepada cita-cita kamu, cita-cita duniawi tadi. Terkenal, hebat, namanya harum, banyak diagung-agungkan, banyak mendapatkan pemberian. Sumalam, dan kemudian ketahuilah kemudian i'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya qattu la yasqulakal mulku, qattu sama sekali la yasqulaka, tidaklah memilih akan kamu al mulku, raja-raja di mahala kita, tidak sekali-kali raja memilih kamu di mahala kita, di tempatmu. Misalkan kamu dekat dengan raja, dekat presiden, dekat dengan menteri, katakanlah kalau tingkat bawahnya dekat dengan lurah, RT, lagi tinggi lagi, lebih memilih, dan kamu lebih senang kayak gitu tuh. Layas pulang mulku itu mahalatika, tidaklah memilih raja di mahalatika, di tempat kamu, di kampung kamu, padlan antarin Korea, terutama lebih luas lagi, bukan sekedar lingkungan RT kamu, Korea kamu, di kampung kamu, sedesa, sekelurahan, wabaladika, bahkan di negeri kamu. Wah, di Indonesia kamu terkenal, di negeri mana saja kamu jadi terkenal. Nah, kamu dianggap sebagai tokoh, kamu dapatkan itu, tapi sumaya utukal mulkul mukim, kemudian luput bagi kamu al mulkul mukim, kerajaan yang abadi, wa na'imud daim, dan kenikmatan yang juga abadi, yang terus menerus kamu dapatkan. Di mana? Di jawari Rabbil Alamin, di sisi Tuhan semesta alam. Kalau tujuan kamu tujuan duniawi seperti itu, maka hilang, karena tujuan kamu adalah tujuan bukan moral. Akan hilang kerajaan yang abadi, kenikmatan yang kekal,
nanti di akhirat. Kamu sudah salah niat. Jadi kalau ngaji, kalau menuntut ilmu, jangan niatkan untuk hal-hal yang duniawi, karena Allah saja lah. Ya, Allah. Banyak orang yang salah pasang niatnya tadi, wah bangga dia dianggap sebagai tokoh masyarakat, dekat dengan para pejabat. Dan kemarin sudah dikatakan, kalau kamu dekat dengan sultan, dengan pejabat, itu mestinya kamu merasa kamu berada di taring binatang atau berada di atas mata pedang, seolah kamu sedang duduk di atas mata pedang. Posisi kamu sangat berbahaya. Berbahayanya tadi, kalau kamu dekat dengan para pejabat melakukan maksiat, pasti kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa kamu menegurnya, bahkan bisa jadi kamu bagian dari pendukungnya. Boro-boro kamu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengkonsumsi hal-hal yang haram, makan yang haram, minum minuman keras, kamu ikut malah membantu menyediakannya. Berat. Kalau nggak bantu, ntar ditinggalkan. Wah, rugi saya. Kalau itu terjadi pada tokoh agama, nah repot, menggadaikan masalah ilmunya, menggadaikan bahkan akidahnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah semoga berlimpah pada kalian, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah, walhamdulillahi dan segala puji milik Allah, awalan wa akhiran, awal dan akhir, wa jahiran wa batinan, jahir dan batin, wala haula, tiada daya, wala quwata dan tiada kekuatan illa billahil aliyil azim, melainkan dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha besar. Wassallallahu, dan semoga merahmati Allah oleh Allah, semoga rahmat Allah tercurah ala sayyidina kepada junjungan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, wa salama dan semoga tercurah keselamatan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah, tanggal 6 Atab, kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada kitab yang lainnya. Kebetulan sekarang Agustus tanggal berapa? 30. Dan tanggal 30 sampai tanggal 31 ya? Iya. Akhir Agustus 2025. Alhamdulillah kita menghatamkan kitab ini. Ya, mudah-mudahan karena di bagiannya belakang. Yang berikutnya katanya kita berat ini. Kita tasawuf juga. An-Nashihud Diniyah. Kita berat. Kitabnya main enteng, pegangnya mah. Iya. Ini ya kitabnya. Nashihud Diniyah. Tadinya saya belum berani dulu ini, baru-baru rencana kata Kang Ojang jauh-jauh hari udah beli ya. Rencana baru apa namanya ngukur satu, melihat antusiasme dari jamaah. Khawatir saya ngajinya kalau kitab-kitab yang agak berat-berat, tapi ternyata kurang minatnya, terasa tambah berat. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita banyak kebaikan, banyak keberkahan, dan mudah-mudahan
kita termasuk orang yang cinta kepada ilmu, cinta juga kepada alim ulama. Ada hajinya, ada peringatan salam Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih wa qarbati lana fi dinina rabbana arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa tawalla batilan warzuqna ijtinabah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebuah kitab ya, kitab karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu namanya luar biasa. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Antusi Asyamini. Lahirnya terus itu di Iran itu di tahun 450 Hijriah. Ini kalau sampai sekarang bayangkan ada 1447 ya, ada 1000 tahun. Kalau belajar ilmunya masih terus, karyanya luar biasa banyaknya. Tahun 1058 Masehi, meninggalnya itu juga tahun 1111 Masehi, tahun 505 Hijriah. Dia punya kunyah namanya Abu Hamid, laqabnya Hujjatul Islam. Ilmunya yang sangat luar biasa dan berbagai macam ilmu ada semuanya. Bahkan ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang filsafat, ilmu tentang kimia ada. Alhamdulillah kita ngaji, kita beliau, ya mudah-mudahan paling nggak anak turunan kita, keluarga kita juga sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.